Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Kembali lagi di podcast Pramada. Pramuka punya cerita. Bersama saya Fatimah selaku host dan Kak Insanul Amri selaku co-host pada malam hari ini. Dan kita juga telah kedatangan tamu undangan spesial, yaitu Kak Muzakir MPD selaku Kamabigus SMA Negeri 2 Tobaling. Selamat malam Kak. Malam. Kabar baik Kak? Alhamdulillah. Jadi di sini kita akan membicarakan atau mendiskusikan mengenai pramuka di SMA Negeri 2 Tobaling. Iya. Boleh Kak? Izin? Boleh. Silakan. Jadi langsung aja ya Kak. Iya. Jadi apakah ada program terstruktur dalam pelaksanaan ekstrakurikuler Pramuka Semada? Ya. Alhamdulillah kalau di Semada itu sangat bagus program strukturnya, yang dimana kita yang di atasnya ada Kamabigus, yang bawahnya ada apa namanya itu pembina ya, dan pendampingnya. Mungkin program-program lain yang tahunan itu yang rutin ada ya Pak? Ada. Kalau tahunan itu seperti kemarin kita ada apa namanya itu pelatihan Pelantikan tentara. kemudian beberapa sekali kita terbuka bersama Kita bersama. iya. Oh iya. Jadi memang program-programnya untuk rutinitas memang sudah lengkap gitu kan. Iya. Bagaimana apa namanya senior-seniornya itu masih aktif juga. Ya, alhamdulillah kalau senior sangat membantu untuk program kegiatan pramuka yang ada di Semada. Mereka selalu terlibat. Iya. Ya. Jadi kebersamaan itu selalu ada. Iya, selalu ada. Alhamdulillah. Kalau di Semada senioritas itu selalu membantu kegiatan-kegiatan kepramukaan yang ada di Semada Tumor. Ya, berarti kalau misalnya ada program apa-apa, senior itu selalu datang. Iya. Dari angkatan pertama apa dari misalnya cuma angkatan sekian-sekian? Nah, kalau Apa saya apa? lihat kemarin contohnya di buka bersama itu saya kan baru 4 tahun di Semada, tapi banyak yang belum mengetahui, makanya mungkin dari angkatan sebelum-sebelumnya sudah ada mereka. Iya. Oke, jadi selama jadi Kamabigus ini Kak, kan selain di SMA 2 gitu kan pernah di SMA lain atau di Jepang ada nggak perbedaan ataupun persamaan selama Kakak jadi Kamabigus? Ya, kalau dari segi perbedaan jelas sekali ada. Kalau di SMA itu ini perbedaannya ada terletak di senioritas. Nah, kalau senioritas itu muncul setiap ada kegiatan, sedangkan di Kamabigus sekolah lain itu belum nampak kerjasama senioritas dengan yang ada yang di pramuka. Ya mudah-mudahan dengan adanya senior ini kan saling membimbing, saling membantu gitu kan. Iya. Kemudian ini nggak dari kegiatan ke kegiatan apa yang Kakak rasakan misalkan selama mengikuti kegiatan ini, Ya. misalkan buka puasa bersama atau hubungan yang paling berasa atau berkesan di Kakak? Yang berasa sekali itu adanya kekompakan ya antara pramuka junior dengan pramuka senior. Kemudian tali silaturahim di antara anggota pramuka itu sangat erat sekali ya. Kalau sinyal kan apa kita saling erat gitu Kak. Ya. Misalnya ini ada anggota aktif dari Semadanya, Ya. itu kayak misalnya ada perselisihan gak misalnya antar senior atau junior atau mereka selalu baik-baik aja gitu bersama. Ya, alhamdulillah kalau kakak melihat selama ini tidak ada yang terlalu nampak apa namanya itu perdebatan. Kalau namanya perselisihan itu biasa dalam suatu organisasi kan, tapi bisa dipecahkan
bisa dicari solusinya untuk supaya mereka lebih lupakan lagi. Ceritakan dikit dong ini Kak, pengalaman selama menjadi Karmabigus, atau kalau bisa kalau pernah menjadi pembina atau pelatih atau mendampingi adik-adik setiap event gitu. Ada tentunya kan mempunyai kegiatan ataupun hal-hal yang menyenangkan ataupun hal-hal yang kurang menyenangkan. Kalau dari segi pengalaman sih, alhamdulillah kakak ini banyak sekali pengalamannya, karena udah pramuka ini tidak asing lagi bagi kakak. Kakak dulu mulai dari SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi, kakak selalu ikut dalam kegiatan pramuka. Namun pengalaman itu jelas ada. Pertama itu yang kita rasakan di saat mau kegiatan, terdapat dinamika perdebatan pendapat di antara sama anggota. Jadi kakak melihat bahwa disitulah letak kita sebagai seorang Karmabigus untuk mencari perdamaian, untuk mencari suatu kata sepakat untuk bisa kegiatan tersebut dijalankan. Itu tidak arogan di dalam mengambil keputusan. Ya, betul. Jadi memang pramuka ini kan dari yang berbeda-beda gitu kan, dari watak-watak yang berbeda. Jadi berkumpul satu menjadi satu pemikiran, satu tujuan, bukan mencari perpecahan. Gitu kan. Oke, jadi selain tadi program-program terstruktur gitu kan, ada nggak kegiatan-kegiatan yang kakak rasakan di SMA Negeri 2 Toboli? Di SMA 2 Toboli kan ada OSIS, gitu kan, ada ROHIS, kemudian kolaborasinya, kemudian yang pernah kakak alami baik di SMA 2, di SMA Lepong gitu kan. Nah, yang kakak rasakan pramuka itu masuknya membaur enggak gitu? Alhamdulillah, kalau kakak merasakan selama 4 tahun di SMA Toboli, contohnya kakak merasakan di saat ada kegiatan OSIS ya, anak-anak pramuka dilibatkan dan mereka pun berbaur di situ. Tidak misalnya ini anak pramuka, ini anak OSIS, ini anak ROHIS. Selama kan itu SMA Toboli membawa nama SMA Toboli. Jadi tidak ada organisasi yang ada di sekolah itu terpecah belah. Ya. Kakak kan pernah di bidang lain gitu kan, sebelum SMA 2. Nah, pada saat kakak ketemu dengan katakanlah alumni ataupun adik didik, bagaimana respon kakak dengan menyampaikan visi misi ataupun menyampaikan inilah yang sekarang gugus depan yang saya bawahi, dengan yang mereka rasakan atau mereka hadapi sekarang ini, bagaimana kakak menyampaikan itu? Kalau itu pengalaman kakak itu selama di SMA Toboli, alhamdulillah keanggotaan pramuka itu sangat baik sekali responnya. Dimanapun kakak dengan adik bertemu, mereka selalu sopan. Nah, mereka selalu menyapa, kemudian salam. Artinya di situ letak jiwa pramuka. Dan dimanapun berada, kakak selaku Karmabigus di Sumada, mereka selalu baik mereka. Jadi tapi kalau di gugus yang lain, kakak belum merasakan. Ya, kalau di Sumada ini itu serang saja, bukannya kita secara perperan, kakak sudah merasakan bahwanya pramuka di Sumada ini lebih mantap. Kemudian ini enggak, pernah nggak kakak selama menjadi Karmabigus itu mendampingi keluar sehingga mempunyai pengalaman lebih untuk kita bagikan di sini kak? Siapa tahu ada yang saya belum punya pengalaman itu, jadi kita berbagi di sini. Untuk pesan kepada adik-adik pramuka di Sumada, artinya mari bersaing untuk memiliki prestasi yang
gemilang, apalagi di Semada. Kakak dengar banyak sekali program-programnya seperti broadcast tadi ya, kemudian set apa namanya itu ini scouting trailer. Artinya itu merupakan walaupun tidak bersekolah nanti di Semada, nanti setelah tamat nanti insya Allah mereka bisa mungkin mandiri berusaha. Itu tadi kemarin tuh yang kakak lihat kan. Kalau pengalaman alhamdulillah ya, kalau kakak untuk di luar artinya adik-adik harus aktif di pramuka. Semoga supaya nanti bisa mendapatkan wawasan yang ada di luar. Kakak kan arena segala macam kegiatan yang ada di luar, jadi bisa menambah wawasan, ya wawasan yang luas buat adik sekalian. Oke, jadi kemarin kan kita pernah mengalami terkendala karena wabah COVID, kan? Iya. Terhenti sejenak, gitu kan. Nah, apa sih perbedaan sebelum COVID, pas COVID, dan saat ini Kak, setelah lepas dari COVID di SMA Negeri 2? Ya, kita sempat terhenti kegiatan, semua kegiatan, bukan pramuka saja, kegiatan-kegiatan lain yang bersifat kesesuaian karena dikarenakan COVID dan dilarang untuk melakukan kegiatan. Nah, alhamdulillah setelah COVID selesai bermunculan kegiatan-kegiatan. Ya, sekarang kemarin itu sudah melakukan rekap segala macam. Jadi sudah bebas untuk kegiatan-kegiatan kepramukaan ke depan. Kakak, kalau sesuatu yang paling sangat berkesan yang Kak lihat dari pramuka Semada ini apa? Yang sangat berkesan itu pramukanya aktif, kemudian kekompakannya selalu terjaga, kemudian adanya tali silaturahim di antara anggota pramuka yang di Semada. Itulah yang kakak senang, bahwa pramuka di Semada itu sangat jauh beda dengan pramuka yang lain. Gini Kak, pramuka di SMA 2 ini kan selain mereka belajar, berlatih, mereka kan juga kan ngajar di luar gitu kan. Dengannya mereka ngajar di luar, itu kan mereka dapat penghasilan gitu kan. Apa pendapat kakak tentang ini? Ya, itu alhamdulillah baik sekali, sangat setuju sekali karena itu merupakan suatu kegiatan yang positif. Nah, paling tidak bisa menambah wawasan pada adik-adik untuk berbagi ilmu. Jadi ilmu itu bisa berkembang. Kemudian dari segi penghasilan mungkin mereka tidak cukup dari segi penghasilan, tapi jangan di situ lihatnya, karena penghasilan juga mungkin nanti bisa kekas, masuk kekas untuk dapat kegiatan-kegiatan lainnya. Kak, apakah pihak sekolah dan pembina pramuka ini mengevaluasi mengenai pelaksanaan yang dilakukan pramuka Semada? Iya, setahu kakak dari pembina pramuka atau pelatih itu selalu mengadakan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh, kemudian apakah ada kelemahan selama kegiatan berlangsung. Kakak melihat mereka selalu mengumpulkan adik-adik pramuka di perpustakaan maupun di lapangan, itu ada yang dilakukan oleh kakak pembina. Oke, jadi banyak ya jadi gerakan-gerakan ataupun beberapa gerakan SMA Negeri 2 atau lagi positif negatif mereka hadapi, kemudian mereka satukan pendapat sehingga mendapat satu tujuan gitu kan. Sampai dengan saat ini juga kita masih jalan. Kemudian gini ya, hadirnya pramuka di SMA 2 atau lagi mempunyai efek apa di SMA gitu? Efeknya banyak sekali, diantaranya setiap ada kegiatan anak pramuka dilibatkan dan mereka ikut partisipasi dengan baik, sehingga program-program sekolah itu sangat terbantu Pak. Jadi saya selaku Kembagigus di SMA Tumori sangat terbantu sekali dengan adik-adik pramuka di Semada karena mereka aktif sekali dari segi kegiatan-kegiatannya.
walaupun secara tidak langsung kadang-kadang kakak juga tidak tahu kan, tahu sudah ada program yang dijalankan seperti kemarin itu penanaman pohon bakau ya, dan lain-lainnya diantaranya, sehingga nama pramuka di Semada itu lebih keren. Jadi Kak Fatima, keren sekali SMA Negeri 2 atau Bali, apalagi di hadirnya Kak Muzakir sebagai Kamabidus ini menambah suasana yang berbeda gitu kan. Banyak lagi event-event yang mereka ataupun adik-adik yang mereka adakan, sangat banyak lagi dukungan dari SMA Negeri 2 Bali. Nah Kak, kakak kan sebagai Kamabidus, perbedaan kalau misalkan kakak jadi Kamabidus dengan apa namanya, pernah jadi pelatih nggak ngomong-ngomong? Pernah. Pembina. Pernah. Nah, perbedaan dari pembina dan Kamabidus itu apa sih rintangannya, ataupun lebih enak jadi pelatih atau lebih enak jadi Kamabidus? Bisa dijelaskan? Ya, kalau perbedaannya sih sangat jauh sekali perbedaannya. Kalau yang namanya kita menjadi pelatih atau pembina, terkadang respon kita itu kurang ditanggapi gitu ya. Karena mungkin Kamabidus yang pernah ini banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi kakak rasakan bahwa perbedaan tersebut antara pelatih dengan Kamabidus itu tetap pada untuk keseriusan kita dan keikhlasan kita sebagai seorang pelatih ataupun sebagai Kamabidus yang ada di sekolah. Ya, Kak, kalau misalnya bahas tentang Kamabidus nih, apa ada perbedaan kakak di Kamabidus Semada sama di Kamabidus sekolah lain itu, Kak? Ya, kalau perbedaannya jelas sekali. Kalau di Semada sudah kakak katakan tadi bahwa kawasan pramukanya sangat aktif, kemudian adik-adik pramuka itu sangat baik, kemudian banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Sementara pernah menjadi Kamabidus di sekolah lain, jauh sekali perbedaannya dari segi kegiatan itu sangat kalah. Bukan berarti kita menduakan sekolah lain, akan tapi buktinya itu sudah nampak sekali. Kemudian juga pramuka di Semada tidak berhenti di situ saja, artinya walaupun mereka alumni dan sudah lama alumni, mereka selalu aktif. Sementara di sekolah lain hilang gitu. Nah, tidak ada tali silaturahim di antara alumni, tidak ada. Tapi kalau di Semada, kalau kakak melihat baru 4 tahun ini, alhamdulillah terlihat pada di saat kita mengadakan penutup bersama kemarin. Nah, jadi semua alumni baik dari angkatan keberapa itu muncul semua. Gini Kak, bagi-bagi tips dan triks dong, apa namanya, kakak kan sudah telah menjadi Kamabidus. Rata-rata kan anak-anak zaman sekarang ini Kak, agak ogah ataupun enggan untuk ikut ekskul gitu kan. Kira-kira nih apa tips dan triksnya supaya mereka itu merasa tertarik untuk ikut pramuka gitu? Kalau di sekolah triknya itu paling tidak ada keterlibatan para wali kelas ya, untuk bukan memaksa sih, untuk memotivasi ya anak-anaknya untuk supaya ikut pramuka. Karena kita ketahui secara bersama bahwa anak-anak apabila sudah ikut pramuka, dari segi kejiwaannya, kemudian pergaulannya itu jauh berbeda sekali dengan anak yang tidak ikut pramuka. Jadi kita melihat juga sekarang ini anak-anak yang di SMA Dr. Wali itu sangat kurang sekali, karena kita tahu dulunya waktu kakak saya pernah jadi siswa, kemudian jadi pelatih, banyak yang mau ikut pramuka. Nah, ini mungkin tadi ada pengaruhnya dari gadget apa, kemudian pengaruh-pengaruh yang lainnya, tapi terindah gitu. Kemudian itu mungkin nanti sebagai
pelatih itu mungkin Kak Amri ya, atau adik-adik yang lainnya nanti bisa membantu supaya siswa-siswa yang ada di SMA Tumori itu banyak ikut di pramuka. Tunjukkan kualitas dan prestasi agar mereka mau terdorong untuk ikut pramuka. Oke, jadi gini Kak, kalau berbicara tentang pramuka ini asik banget sih sebenarnya, Iya, gitu kan. sangat Pramuka asik. dari golongan siaga, Iya. dalang, penegak, Hmm. pandega sampai dengan sekarang ini. Eh, bisa nggak Kak ceritakan sedikit tentang pengalaman Kakak di pramuka semasa sekolah? Oh, iya. Nah, tentu kan dulu kan siapa tahu ada ilmu yang sangat berguna bagi kami, karena kan zaman sekarang kan dengan zaman dulu itu beda gitu kan. Siapa tahu yang di zaman Kakak itu bisa kami tarik untuk diterjunkan di zaman sekarang gitu. Kalau kakak dulu mulai dari SD itu sudah aktif pramuka kelas 4 itu ya, karena kakak melihat bahwa pramuka itu asik, kemah, kemudian hiking ya kan, kumpul-kumpul, kemudian kawannya banyak, jadi ada daya ketertarikan sampai SMP gitu juga, kemah di hutan kan. Kemudian apa namanya itu, di saat kita tidur sepatu kita diambil ya kan, atau sekali kita bangun secara paksa atau sepatunya kita hilang. Jadi itu merupakan pengalaman yang sangat lucu dan menarik buat kakak. Demikian juga SMA sampai kepada perguruan tinggi kakak selalu ikut pramuka. Jadi itu saya pesankan kepada adik-adik supaya rugi kalau tidak ikut pramuka, karena pramuka itu unik, asik, menyenangkan. Jadi apa namanya itu, kejiwaan kita bisa apa namanya itu terlatih dengan pramuka. Ya. Saling mendukung. Saling mendukung. Saling mendukung. Iya. Oke. Jadi ya pengalaman-pengalaman yang tentunya mungkin pengalaman-pengalaman tadi yang membuat kakak sampai ke jenjang saat ini. Iya. Gitu kan. Tentunya di situ pramuka ada mempelajari tentang leadership, Iya. tentang kepemimpinan, mengetahui watak, Iya. gitu kan. Makanya sampai dengan saat ini. Oke, jadi pramuka SMA Negeri 2 tentunya ngikutin juga program dari Kuartir Nasional. Iya. Karena kan kita di Indonesia ini gerakan pramukanya dari Kuartir Nasional kan, beda dengan negara lain. Nah, dari Kuartir Nasional kerjasama dengan Kementerian Pendidikan itu kan sudah menetapkan pramuka bahwa sudah masuk menjadi ekskul wajib, Iya. di antaranya menuntaskannya dengan Blok. kemah blok, dengan mengadakan kemah blok, kemudian ekskul rutin, Iya. dan apa namanya masuk ke jam pelajaran. Nah, kalau di SMA Negeri 2 gimana itu? Kalau di SMA 2 Tumori, alhamdulillah semua program yang dituangkan oleh Tuanas kita ikuti. Iya. Nah, kita sudah melaksanakan kemah blok, Kemah ya, blok. sudah. Kemudian eskul setiap minggu hari Jumat ya tepatnya sudah kita lakukan. Kemudian nilai baru-baru ini apa itu recap, Remula ya, cabang. remula cabang, dan sebentar lagi ada renas. Artinya saya sebagai tenaga gugus dan juga orang pramuka sangat mensupport sekali kegiatan-kegiatan pramuka yang ada di Semarang Tumori. Jadi jangan takut dan khawatir. Yang penting kita ada koordinasi di antara kita semuanya supaya nanti pramuka di Semada itu lebih berprestasi lagi Kak. Lebih mantap, lebih keren ya, dibandingkan dengan pramuka yang ada di sekolah lain. Ya. Oke Kak, pramuka, kalau kita bicara pramuka nih, apalagi tentang kemah gitu kan, tentunya kita kemah misalkan di hutan ataupun di sekolah, masa-masa dunia lain ini sering masuk gitu kan, sering hadir mengikuti kan. Nah, bagaimana triknya supaya adik-adik ini Kak nggak merasa takut untuk itu? Apa yang harus kita tanamkan di hati mereka? Jiwa apa namanya itu keberanian yang harus dimiliki oleh adik-adik itu harus dipegang. Kemudian kita kalau kemah di hutan
itu ya kita masih menggunakan tradisi lama, ibaratnya bukan kita percaya kepada dukun, tapi kita harus ada izin atau gimana supaya kegiatan kita di luar dari lingkungan yang kita harapkan untuk bisa tercapai dan tidak ada kendala. Kemudian juga diberitahukan kepada adik-adik bahwasanya kita kalau kemah atau kegiatan di hutan itu artinya kita harus mengenal lingkungan, jangan di kota saja. Iya. Ya, ada kan. Jadi bagaimana lingkungan itu harus diperhatikan juga. Oke. Pramuka SMA Negeri 2 nggak habis-habisnya nggak kita bicara itu kan. Dari 2004 ya kan, mungkin 2004 2006 kakak kan pernah dengar SMA Negeri 2, nggak tahu mungkin pernah bersama gitu kan. Nah, selama perjalanannya SMA Negeri 2 Tobali berubah-ubah gitu kan, berubah kemudian mengolah sesuai dengan perkembangan zaman saat ini kan. Nah, sekarang mungkin kita ada podcast. Nah, saat ini podcast berjalan. Nah, apakah nanti seandainya adik-adik ini nge-vlog, Ya. apa harapannya kalau misalkan mereka buat vlog untuk SMA Negeri 2 Tobali? Kalau itu bukan hal yang suatu sangat positif. Jadi kakak kalau dipercayakan lagi sebagai Mabrigus di Semada, kakak sangat mendukung sekali, menyupport sekali. Makanya tadi kakak bilang bahwasanya kalau bisa nanti Badah ini kita pindahkan ke sekolah tempatnya, biar lebih biar lebih rapi, biar lebih tertata ya susunannya. Nah, terkesannya kalau kita di luar artinya ada image yang bagus ya. Jadi kita fasilitasi ya, misalnya seperti alat yang dibutuhkan sana pesanannya, nanti kita melalui bendahara gitu kan, pelatih apa saja yang diperlukan, kita kita usahakan dari dana bos mungkin kan, karena ini bukan soal yang sangat positif ya untuk pencitraan pramuka di Semada. Semoga dengan kegiatan kita seperti ini Kak, sangat positif sekali Kak, bisa mengembangkan kreativitas anak pramuka yang ada di Semada. Pramuka ini untuk SMA Negeri 2 berdampak nggak terhadap siswa baru gitu? Kalau kita melihat beberapa tahun ini kan mungkin COVID dulu ya. Jadi kegiatan itu belum nampak ya, jadi kurang, makanya mereka tuh mungkin daya tarik mereka ke situ tuh agak ini ya, mungkin dikarenakan itu ya, karena COVID tadi mungkin ya. Tapi sebelumnya kita lihat sebelum COVID banyak sekali yang ikut. Maka pas di saat COVID, setelah COVID, anak-anak kita drastis menurun ya, saya orang dipaksakan untuk ikut pramuka ya kan. Tapi sebelumnya kita melihat banyak ya. Ya memang sih kemajuan teknologi, ada yang COVID kemarin. Mungkin kita nggak sama-sama memikirkan bagaimana merekrut mereka tanpa harus memaksa mereka gitu kan. Jadi mungkin banyak loncatan-loncatan yang harus kita pikirkan, bagaimana narik minat lah, istilahnya narik minat. Dari awalnya misalkan kurang suka, nengok oh kayak gini, oke, nyoba dulu masuk gitu Kak ya. Oke, Kak Fatimah, beliau ini kan salah satu kepala sekolah yang lumayan mantap gitu kan. Kemudian sangat mendukung lagi untuk pramukanya. Saya sendiri mengetahui kemarin pernah dilempar pongo Kak ya. Dilempar pongo sampai ke SMA 2. Nah, kalau seandainya kita kolaborasi dengan lempar pongo, apa yang harus kita koordinasikan dengan mereka? Ya, sekarang ini kalau kakak melihat di lempar pongo itu juga lumayan bajunya, karena mereka ada sakabaharinya. Mereka selalu dikirimkan dan ikut event-event dari kemarian ke lautan ya. Di waktu kakak kemarin ada beberapa
adik-adik yang ikut keliling Nusantara itu naik kapal. Oh, Ya, Nusantara. Pelayaran Nusantara. Ah, saya Jadi, paham. jadi kami selaku pembina di Semada nanti berkoordinasi dengan Kak Bustama. Oh, Kak Ya, Bustama. Kak Bustama mungkin pelopor di sana, Ya. kemudian pencetusnya Saka Bahari. Jadi nanti apa trik-triknya nanti selalu berkoordinasi dengan beliau supaya pramuka yang ada antara SMA 1 Depok dengan Semada terutama lebih erat lagi ya, erat lagi. Nah, Kak, kalau misalnya nih ada harapan nggak ke depannya untuk pramuka Semada ini? Ya, kalau harapannya kalau kakak sebagai Bos banyak sekali sebenarnya harapan yang ini karena satuan pendidikan sekolahnya itu dituntut ya baik dari provinsi maupun dari nasional itu ada program unggulan. Nah, jadi nanti adik-adik itu ciptakan apa saja yang membuat program unggulan yang ada di Semada. Sehingga program unggulan apa saja, misalnya buat jahe atau pokoknya yang lebih khas, yang lebih menarik sehingga nama pramuka di Semada itu tetap eksis ya, tetap ada. Nah, itu kemudian ciptakan peluang dan prestasi. Nah, karena setiap event-event itu kalau bisa Semada terdepan. Nah, jadi itu teman-teman diskusi kita pada malam hari ini. Nanti kita sambung lagi, kita istirahat sejenak sebentar, biarkan Kak Muzakir tarik nafas sebentar, menikmati minum kopi. Oke, teman-teman semuanya, kita break sebentar. Tunggu kami di sini. ya. Siap. Salam pramuka. Salam.